Oke, kita tunggu dulu Kak ya, ada beberapa orang bergabung. Kita tunggu dulu hingga beberapa orang nanti bergabung. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah bergabung, jangan lupa untuk dibantu follow dulu akun kami yang belum, akun BPJS Kesehatan Kantong Cabang Usmawe bagi yang belum follow. Dan jangan lupa nih untuk di tap-tap layarnya bagi yang sudah bergabung, di-share juga ke teman-temannya untuk kegiatan kita hari ini supaya lebih banyak orang paham, supaya lebih banyak orang tahu terkait dengan program-program dalam penyelenggaraan program JKN ini. Tentunya di siang yang berbahagia ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani nanti bersama narasumber yang tentunya akan membantu untuk menjelaskan seputar tentang apa saja terkait dengan layanan yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. Oke, mungkin kita mulai saja ya Kak? Ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ini kepada seluruh rekan-rekan Salim JKN yang sudah bergabung via live di siang menuju sore yang berbahagia ini. Nah, di siang yang berbahagia ini kita kembali nih menyapa rekan-rekan Salim JKN untuk menyuguhkan atau membagikan informasi terkait dengan seputar pelayanan program JKN yang bisa yang dirasakan oleh seluruh peserta. Dan juga kita tidak hanya akan membahas terkait dengan program, jadi bagi rekan-rekan yang sudah bergabung juga bisa nanti untuk memberikan pertanyaan mungkin ataupun memberikan testimoni ataupun ada yang ingin disampaikan kepada kami itu boleh melalui kolom komentar. Boleh nanti ditanyakan, kami akan mencoba menjawabnya nanti. Oke, terima kasih nih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Nah, kita mulai saja. Untuk kegiatan BPJS On Air hari ini temanya itu adalah BPJS 1. Apa sih itu? Nah, tema yang sangat menarik nih karena izin Kak sebelumnya di kegiatan-kegiatan BPJS On Air sebelumnya kami juga sudah membahas nih terkait dengan banyak hal, misalnya kayak kemarin kita membahas tentang resolusi ini BPJS Kesehatan membantu mewujudkan resolusi para peserta program JKN di tahun 2026. Nah, kami sempat menyinggung ini terkait dengan ada misalnya peserta ataupun pasien di rumah sakit yang ingin mungkin menyampaikan keluhan, mau ingin perlu info terkait dengan suatu informasi, kami ada menyinggung terkait dengan BPJS 1. Iya. Nah, di siang menuju sore yang berbahagia ini tentunya menjawab pertanyaan tersebut telah hadir bersama saya Kak Nadira. Mungkin boleh untuk Kak Nadira untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman rekan Salim JKN. Silakan Kak. Ya. Terima kasih kepada Baraji ya sebagai host di live kita di siang hari ini. Perkenalkan saya Nadira, dipercayakan dan ditugaskan sebagai BPJS 1 untuk PIC di beberapa rumah sakit di 5 kabupaten kota. Kalau di Luxmawe saya PIC untuk BPJS 1 untuk 3 rumah sakit dan 1 klinik utama. Oh. Iya. Oke, berarti memang ini
kita sudah berada ataupun sudah hadir narasumber yang sangat tepat ya Kak untuk membahas terkait dengan hal ini. Nah, jadi bagi rekan-rekan Salam JKN, jika ada pertanyaan ataupun nanti yang mau ditanyakan silahkan melalui kolom komentar, insya Allah akan kita jawab nanti. Nah, memulai kegiatan kita nih di informasi kita di siang ini Kak tentang BPJS 1. Sebenarnya apa sih kepanjangan dari BPJS 1 itu Kak? Kalau BPJS 1 itu mungkin dulu juga pernah ya, selama masa Askes ya, terus peralihan ke BPJS Kesehatan, itu juga ada BPJS Center, Askes Center, ya, dan fungsinya itu sama. Namun untuk saat ini BPJS itu fokus untuk pemberian informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Nah, kalau BPJS 1 itu artinya itu sangat luas sebenarnya, karena maknanya saja sudah siap membantu. Jadi BPJS 1 itu siap membantu, baik itu peserta JKN yang sedang dirawat ataupun yang sedang memanfaatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, atau mungkin teman-teman yang ada di rumah sakit itu sendiri gitu. Kita nggak fokus untuk membantu hanya untuk peserta JKN yang sedang memanfaatkan layanan kesehatan, namun untuk teman-teman SDM, sumber daya manusia yang ada di Paskes juga kita akan kolaborasi dan bersinergi gitu. Tentunya peran BPJS 1 ini sangat luas, sangat penting ya Kak? Benar. Nah, jadi berarti kalau saya simpulkan ini BPJS 1 merupakan singkatan dari BPJS Siap Membantu. Jadi adalah petugas yang hadir di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjawab nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keluhan yang ada di rumah sakit, begitu Kak ya? Benar. Jadi berarti Kakak tadi sebelumnya di beberapa rumah sakit ya Kak di Kota Luxmawe? Kalau untuk saat ini di Kota Luxmawe dan Aceh Utara, kebetulan saya sebagai PIC Rumah Sakit Cut Mutia, Rumah Sakit Bunga Melati Kota Luxmawe, terus klinik utama hemodialisa. Yang ada di Kota Blang ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan semua rumah sakit juga kita akan hadir jika memang saat peserta JKN ataupun teman-teman yang ada di Paskes membutuhkan informasi atau penanganan pengaduan. PIC itu hanya berfungsi sebagai penanggung jawab ya, tapi tidak menutup kemungkinan di rumah sakit lain juga kita bisa. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang sudah pernah nih ke rumah sakit, ke Vaskes gitu, pasti ataupun yang mungkin sudah pernah jumpa nih dengan Kakak Nadira, saya panggil Kakak Nadira aja, mungkin boleh nih di sharing session bagaimana nih kesan nih saat berjumpa dengan BPJS, ataupun mungkin BPJS petugas BPJS 1 di kantor BPJS kantor cabang Luxmawe itu bukan hanya Kak Nadira ya Kak. Tentunya ada beberapa juga petugas dari BPJS 1 lain yang membidangi atau di setiap vaskes yang berbeda Kak ya. Jadi akan tetap selalu standby setiap saat ready untuk membantu rekan-rekan selalu JKN. Nah, terkait dengan BPJS 1 berarti adalah petugas BPJS Siap Membantu. Nah, berarti petugas BPJS 1 ini bisa dijumpai di setiap rumah sakit ya Kak? Setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Biasanya apa saja sih Kak tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh petugas BPJS 1 itu? Mungkin di sini saya memperjelas sedikit fungsi daripada BPJS 1 itu sendiri. Di setiap rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan itu ada petugas PIPP-nya. PIPP itu penanganan pengaduan dan pemberian informasi kepada peserta. Nah, kalau PIPP itu teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh manajemen sebagai petugas PIPP. Nah, kalau ada peserta JKN yang membutuhkan informasi, mereka akan menemui teman-teman PIC PIPP tadi di loket informasi yang setiap rumah sakit memang wajib gitu ya. Terus tugasnya itu menampung permintaan informasi dan penanganan pengaduan. Nah, jika yang dibutuhkan si peserta itu
membutuhkan lagi eskalasi ke BPJS Kesehatan. Nah, disitulah peran daripada BPJS 1 itu. Kita kolaborasi antara PIPP dengan BPJS 1 dalam pemenuhan kebutuhan di sekitar pemanfaatan fasilitas kesehatan pada peserta. Oke, berarti secara ininya secara garis besarnya itu yang paling utama itu memberikan informasi ya Kak, memberikan informasi seputar dengan layanan program JKN. Kalau kami boleh tahu nih Kak, biasanya apa sih yang informasi yang paling sering nih ditanyakan oleh peserta kepada Kakak sebagai petugas BPJS 1, silakan Kak. Iya. Jadi sekarang rame ya, di luar gitu ya. Sebenarnya bukan isu, tetapi ada beberapa kepesertaan APBN khususnya ya, kayak yang familiar itu dikenal sebagai Jamkesmas, itu dinonaktifkan, dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial ya. Itu bertujuan mungkin untuk mendata ulang dan yang tepat sasaran gitu ya. Jadi itu yang sering terjadi saat ini dikarenakan mungkin di kita belum membudaya pengecekan rutin untuk kesehatan gitu ya. Jadi kita hadir di fasilitas kesehatan itu saat kita memang sakit, apakah itu dirawat ataupun rawat jalan, apakah rujukan baru ataupun kontrol ulang. Nah, itu akan terdeteksi di saat kita berkunjung ke fasilitas kesehatan. Iya, padahal sekarang sudah era digital, lebih mudah. Itu ada pengecekan secara mandiri. Kita bisa rutin mengecek secara berkala juga ya. Bisa mendownload mobile JKN. Mobile JKN itu manfaatnya luar biasa. Itu bisa pengecekan satu keluarga, bisa mengambil antrian online jika kita sudah mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, boleh screening juga boleh di situ ya. Screening itu sangat bermanfaat. Kita bisa mengidentifikasi ya. Sebelum kita dianjurkan untuk berobat berkelanjutan gitu ya. Jadi kita bisa mandiri mengecek apa sih kebiasaan kita sehari-hari. Nanti ada jawabannya, setelah kita mengisi screening, ternyata saya mengarah kemana nih gitu. Jadi dengan pola hidup sehat kita akan membantu ya dari hasil screening tersebut. Oke, cukup sangat sangat rinci yang dijelaskan oleh Kak Nadira ya. Sebelumnya Kak, di kesempatan sebelumnya kami juga sudah menjelaskan terkait dengan memang kehadiran dari BPJS Kesehatan dalam mendukung atau menyelenggarakan program JKN ini juga dengan menyediakan kanal layanan non tatap muka nih. Jadi memang BPJS Kesehatan mendukung untuk lebih pelayanan yang lebih cepat, satset gitu, yang anti mager gitu. Makanya oleh sebab itu kami mengajak nih rekan-rekan semuanya untuk jangan lupa nih mendownload aplikasi mobile JKN, baik di App Store ataupun Play Store nih, karena kenapa kita perlu aplikasi mobile JKN, karena kita agar bisa mengecek nih Kak ya, mengecek status kepesertaan kita secara rutin, agar tidak nanti pas dibutuhkan baru kita ketahuan nih, tiba-tiba kepesertaan saya tidak aktif. Nah, baru di saat itulah kita sibuk, nanti harus ke sana kemari, dan sedangkan kita pada posisi sangat membutuhkan saat itu untuk mengakses layanan kesehatan ya. Oleh sebab itu kami mengajak rekan-rekan untuk mendownload nih aplikasi mobile JKN untuk untuk mengakses layanan-layanan non tatap muka yang ada seperti ada di atas. Kami ada seperti aplikasi mobile JKN, itu bisa untuk cek status kepesertaan, nanti juga bisa untuk kartu digital lah, ini Kak, kartu digital, karena memang beberapa kali kita mengadakan kegiatan yang sama itu paling banyak pertanyaan, apalagi kan kemarin pasca musibah bencana nih Kak yang menimpa kita tuh, paling banyak peserta nih yang menanyakan ke kita itu, Pak, apakah saya boleh nih untuk cetak kartu baru, karena kartu saya sudah hilang kan pasca bencana kemarin. Nah, kami informasikan bahwa sampai sekarang ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu fisik. Jadi kami sekarang sudah bertransformasi ke era digital, di mana kartu itu bisa dilihat langsung nih di aplikasi mobile JKN. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang belum nih memiliki aplikasi mobile JKN untuk di-download, gratis ya Kak ya. Gratis, silahkan dimanfaatkan. Bukan hanya mobile JKN, kita juga ada WhatsApp Pandawa ya Kak. Ada WhatsApp Pandawa yang bisa dimanfaatkan, bisa juga untuk mengecek status kepesertaan. Mungkin karena aplikasi mobile JKN tidak muat lagi di HP-nya untuk di-download, BPJS Kesehatan juga menjawabnya dengan menyediakan kanal layanan melalui chat, melalui WhatsApp di nomor
berapa Kak? Nomor 0811 8165 165. Jadi bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan Salim JKN untuk mengecek nih status kepesertaannya, apakah masih aktif, apakah ada keluarganya yang non aktif. Jadi bisa dimonitor terus Kak ya. Dan juga seperti yang Kak Ira singgung barusan, adanya fitur kemudahan atau tools untuk mengambil antrian online ya Kak. Mengambil antrian online untuk datang ke Vaskes. Jadi tidak perlu nih harus nunggu lama-lama, harus misalnya, karena gini Kak, untuk mengambil nomor untuk mengantri itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan ya Kak. Misalnya di era digital seperti ini, orang pengen semuanya lebih saksen, mau pelayanan yang lebih cepat, datang bisa langsung dilayani. Oleh sebab itu BPJS Kesehatan menjawab dengan menghadirkan fitur ambil layanan antrian online ya Kak. Jadi ketika nanti peserta tinggal melakukan mengambil nomor antrian dan bisa mengunjungi Vaskes ketika nomornya sudah dekat ya Kak. Oke, kita ada beberapa juga pertanyaan nih Kak yang sudah masuk. Terima kasih nih. Kita sebelum lanjut ke topik pembahasan kita nih Kak, kita juga menjawab dulu beberapa pertanyaan terkait dengan pertama dari Bang Dedi nih, bertanya tentang kalau mau buat BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Bang Dedi sudah hadir di live kami, namun perlu kami informasikan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua lembaga yang berbeda ya Kak. Dua lembaga yang berbeda, dan kami khususnya di BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program JKN. Jadi mungkin alangkah lebih bagusnya nanti terkait hal itu bisa dijawab langsung oleh petugas di sana, karena kami mungkin takutnya salah jawab ya Kak. Iya betul. Oke, jadi memang kami dua, walaupun namanya sama BPJS, tapi kami dua badan hukum yang berbeda gitu, badan hukum publik yang berbeda. Kemudian Kak, ini ada pertanyaan, anak saya umurnya sudah tidak bisa masuk lagi di BPJS saya. Oh mungkin ini gini Kak ya, ibunya mungkin PNS ya. Iya, orang tuanya mungkin PPU ya itu atau PNS. Saya akan coba menjelaskan ya di sini. Kalau orang tuanya itu sebagai penerima upah ya, ASN ataupun kita menerima gaji, itu kan sudah ditanggung oleh pemberi kerja, dan kita sudah diberikan asuransi kesehatan. Jadi sudah ada pemotongan untuk 5 anggota keluarga. Yang pertama suami istri dan 3 orang anak gitu ya. Kalau memang sama-sama suami istri itu menerima upah sama-sama, berarti yang satu tergantung yang mana yang menerima menerima untuk tanggungan keluarganya. Jadi yang satu status lajang, yang satu statusnya menanggung gitu. Nah, untuk anak ini ada urutannya sesuai dengan urutan kartu keluarga. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Di situ ada ketentuan anak ini akan ditanggung sampai dengan usia 21 tahun sesuai dengan bulan lahirnya. Nah, terhitung dari bulan lahir itu dia sudah 22 tahun, otomatis akan dimintai surat keterangan aktif jika memang kuliah. Jika memang tidak lagi kuliah, itu untuk kita ya di Aceh itu bisa dialih ke PBI, APBD ya, yang familiar mungkin sekarang dikenal JKA gitu ya, karena dia sudah di luar tanggungan. Nah, mungkin nanti kan ada pertanyaan, tapi kami ada anak keempat, kok anak keempat nggak bisa ya ke JKA? Nah, itu kan masih dalam tanggungan ya. Kalau dalam tanggungan dianggap yang menerima upah itu masih mampu untuk memberikan iuran untuk anak keempat gitu. Tapi kalau anak yang sudah di luar tanggungan berarti dia kan sudah berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia boleh memilih antara mandiri yang berbayar ataupun yang disubsidi oleh pemerintah. Berarti terkait dengan pertanyaan Ibu ini, biasanya umur yang tidak bisa masuk lagi ini di atas 21 di ya? atas 21. Jadi memang yang di atas umur 21 tidak bisa lagi tanggungan, kecuali ini kayak kuliah Kak ya? Iya, kalau kuliah tinggal melengkapi aja, melampirkan surat aktif kuliah dari fakultasnya. Jadi begitu ya Bu, semoga menjawab. Untuk mengurus JKN ya, kalau Ibu mau mengaktifkan anaknya, kalau mandiri boleh Kak ya untuk mendaftar mandiri, anaknya misalnya yang tidak ditanggung lagi untuk mendaftar mandiri boleh, ataupun untuk mendaftar menjadi yang misalnya penerima bantuan iuran, itu boleh dengan melalui, kalau pendaftaran untuk
PBI itu bagaimana Kak? Kalau memang dia tidak pernah terdaftar di segmen manapun gitu ya, itu bisa langsung dari Pandawa. Dari Pandawa. Iya, kita banyak kok sekarang kanal-kanalnya ya. Ada yang kunjungan ke desa seperti MCS gitu ya. Boleh menunggu karena kita menunggu koordinasi juga dari pejabat desa lah, aparat-aparat desa yang mungkin warga dia itu banyak yang membutuhkan untuk pendaftaran, sedangkan akses ke kantor itu kan agak jauh. Kita akan mengunjungi lokasi yang disampaikan tersebut gitu, karena hampir setiap hari jadwal MCS itu kita jalan. Selalu ada. Selalu ada. Kalau khusus Kota Losmawi itu dengan Aceh Utara itu memang jalan terus gitu. Oke, makanya nih bagi rekan-rekan nih kami masuk ke iklan dulu ya kan. Jangan lupa nih untuk di follow juga akun Instagram BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawe, akun Salim JKN di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube, karena melalui kanal-kanal media sosial tersebut kami biasanya akan memberikan informasi nanti terkait dengan seputar penyelenggaraan program JKN. Nanti bisa Bapak Ibu untuk ikuti dan juga bisa untuk mengikuti seperti kegiatan BPJS on Air ini yang selalu kami lakukan setiap minggu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta program JKN. Tadi juga sempat disinggung oleh Kak Ira terkait dengan BPJS Kesehatan juga menyelenggarakan, ada juga program yang namanya jemput bola ya kan, jemput bola itu seperti yang tadi Kak Ira sebutkan, ada BPJS keliling yang selalu hadir nih di tengah-tengah desa. Nanti ditunggu aja desanya yang menjadi tujuan selanjutnya ya kan, pasti nanti akan selalu ada gitu, jadi ditunggu aja. Mungkin itu ya Ibu, semoga menjawab. Nih pertanyaan dari Bank Poli Umum, email dan HP saya sudah lama tidak aktif lagi yang saya daftar di BPJS. Ini bisa untuk mengubah data melalui aplikasi mobile JKN ya Kak? Iya, boleh. Di Pandawa juga boleh. Di Pandawa juga silahkan untuk mengakses untuk mengupdate data terbaru gitu ya Bang ya. Malah kalau sedang akses layanan di fasilitas kesehatan, boleh nanti dititip ke PIPP, nanti langsung koordinasi dengan kita. Karena mungkin ini email dan juga nomor HP ini memang harus update ya, biar bisa dimanfaatkan akunnya gitu. Oke, begitu ya Bang. Semoga menjawab. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Fan. Kalau BPJS Mandiri mau ke BPJS gratis gimana caranya? Apa nunggu 6 bulannya tetap dibayar? Ini berarti gimana ini Kak? Ya mungkin saya jelaskan sedikit tentang regulasi untuk penunggakan untuk peserta yang menunggak gitu ya. Jadi kita akan menunggu, bukan menunggu sih sebenarnya, kita berharap yang sudah terdaftar sebagai peserta mandiri itu menunaikan kewajiban gitu ya, membayarkan iuran yang sudah ditetapkan dan disepakati di awal gitu ya. Namun kita kan nggak tahu nih, mungkin menyangkut ekonomi gitu ya, kemampuan dari peserta gitu ya. Jadi nggak mampu lagi. Jadi itu kemungkinan nggak mampunya itu yang seperti apa. Kalau memang istilahnya di jangka panjang gitu ya. Jadi itu diberikan 6 bulan kesempatan. 6 bulan kesempatan untuk mungkin bisa menutupi kekurangan iuran per bulannya gitu ya, misalnya di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu di bulan 12 terakhir pembayaran, bulan 1 nggak bisa, bulan 2 mungkin ada rezeki nih. Nah diberi kesempatan untuk menutupi yang bulan 1, bulan 2 gitu ya. Nah, itu selama 6 bulan. Namun setelah 6 bulan itu kalau Jamkesmas, kalau segmen APBN ya, itu menganggap memang sudah tidak mampu lagi. Itu akan secara otomatis ditarik menjadi peserta jaminan Jamkesmas ya, PBI APBN. Namun ada yang tidak langsung ditarik, setelah 6 bulan itu baru diakomodir untuk pengalihan ke subsidi tadi gitu. Jadi bukan berarti kita nunggu 6 bulan tunggakan, enggak, tapi memang tidak mampu lagi, itu batas waktunya itu diberikan kalau bahasanya estimasi ya, selama 6 bulan gitu. Kalau 6 bulan itu dari bulan Januari sampai Juni full tidak membayarkan, itu yang bisa kita anggap memang tidak mampu lagi. Tapi kalau memang bulan 1, bulan 2-nya nunggak, bulan 3-nya itu mungkin masih bisa ada kesempatan lah untuk melanjutkan ke mandiri. Karena kalau sudah ditarik ke PBI itu enggak serta-merta nanti ditarik kembali ke
mandiri. Mandiri Karena kan kan? udah dianggap ya kurang mampu di Kurang situ ya. mampu. Kecuali sudah mendapatkan pekerjaan dan penerima upah, itu baru bisa nanti. Itu pun harus melunasi dulu. Iya. Iya, gitu. Makanya untuk ini harus betul-betul memang sesuai kemampuan ya Kak. Jika memang mampu masih menjadi peserta mandiri, berarti ini makanya di BPJS itu sistemnya seperti gotong royong Kak ya. Kita yang mampu, subsidi silang ya. Subsidi silang, kita membantu bagi yang kurang mampu, dan yang mungkin mampu ini kita hadir sebagai bentuk kepedulian kita juga untuk sesama gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Terima kasih ini Kak Ira sudah menjawab. Semoga menjawab ya. Tadi siapa Kak Fan, kakak atau abang ya? Terima kasih Bang. Mungkin ada nih pertanyaan yang mau kakak respon, silakan Kak. Di sini apa ya? Di sini mungkin saya menarik dengan ini ya, korban banjir ya. Oke, pertanyaan dari siapa tuh? Dari siapa nih? Dari Kak Nahawa. Iya, Nahawa. Ya, kehadiran BPJS dalam menangani korban banjir. Ada perannya nggak? Gitu ya. Iya, silakan. Ya, ada perannya nggak? Kalau ditanyakan kehadiran gitu ya, kehadiran kita tidak membatasi penanganan peserta ya, penanganan untuk menerima pelayanan dari Paskes gitu ya. Nah, kita harus pisahkan dulu nih gitu ya. Kita BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, sebagai penjamin ya. Tetapi fasilitas kesehatan sebagai mitra kita yang memberikan pelayanan gitu kan. Jadi kalau ditanyakan peran, semua berperan. Apakah langsung dengan tidak langsungnya gitu ya, karena untuk saat ini saja banyak pasien-pasien di rumah sakit itu memang itu dikarenakan keadaan bencana, apakah itu banjir, banyak yang luka-luka, banyak yang mungkin sampai segi psikis gitu ya. Nah, itu semua yang berkunjung ke rumah sakit, yang berkunjung ke klinik ataupun puskesmas, itu semua kita cover. Nanti mekanismenya itu akan dilihat kembali, tapi untuk saat ini penjaminannya tunggal BPJS Kesehatan. Ya, walaupun ini kan bencana sudah ada pembagian ya, bagian jatah-jatahnya kalau terjadi bencana alam itu seperti apa. Nah, mekanismenya itu nanti ada. Cuman peran dari BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan itu sangat berperan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang terkena bencana, gitu ya. Dan alhamdulillah juga BPJS Kesehatan sendiri pada masa bencana kita nggak libur gitu ya, walaupun ada yang bekerja dari rumah, melihat kondisi ya, kita tetap mengcover saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan. Ya, apakah kartu tidak aktif, apakah itu semua kita, insya Allah ya kita berperan kok dalam membantu. Karena memang BPJS Kesehatan saya tidak langsung menyentuh ini dengan pasien ataupun korban-korban, tapi kan karena memang tugas dari dan para BPJS memang untuk segi dari bidang mengcover ya Kak, untuk mengcover biaya kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis ya Kak, tanpa harus misalnya mengeluarkan biaya seperti itu. Benar. Memang karena memang BPJS Kesehatan bukan dokter nih untuk langsung menangani pasien ya Kak, karena memang BPJS Kesehatan memang bekerja sama dengan beberapa mitra. Jadi BPJS Kesehatan tidak sendiri nih. Memang BPJS Kesehatan sebagai yang melakukan untuk istilahnya pembayaran terhadap layanan kesehatan, dan ada fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan tersebut ya Kak, kepada peserta. Begitu ya Kak. Terima kasih nih sudah bergabung Kak siapa tadi, Kak Hana ya. Kak Nahawa. Kak Nahawa. Terima kasih banyak Kak. Nah Kak, kita lanjutnya ada pertanyaan juga dari Kak 1105. Pertanyaannya, Kak, saya baru aktif BPJS tapi Vaskes di Banda di tanggal 1.
Oh, ini mungkin langsung pertanyaannya Kak, dia pindah Paskes gitu ya mungkin ya? Kalau dari pertanyaan Kak, saya baru aktif di tanggal 1, tapi Paskes Banda Aceh mau ganti Paskes ke low warning di aplikasi. Ya, pemindahan fasilitas kesehatan itu 3 bulan ya estimasinya. Jadi kalau dilakukan pemindahan, kalau dari kronologisnya ini kita lihat di tanggal 1, maksudnya di tanggal 1 bulan 1 gitu ya. Tapi Paskesnya masih Banda Aceh gitu ya. Kalau memang melakukan di Januari pemindahan Paskes, nanti bisa dilakukan lagi di bulan April gitu. Jadi aktifnya itu nanti di bulan Mei. Jadi 3 bulan itu kita masih berada di Paskes yang awal. Iya, kalau mau berpindah misalnya kayak gini ya di Banda Aceh, nanti tanggal 1 bulan 1 baru terdaftar nih di Banda Aceh. Ternyata mau pindah kembali ke Luxmawe misalnya ya. Itu bisa dilakukan di tanggal 1 bulan 4-nya. Jadi memang nggak langsung gitu kan? Nggak langsung. Tapi bagi rekan-rekan Salam JKN jangan takut, jangan khawatir nih. BPJS Kesehatan misalnya sebagai peserta juga masih bisa ya Kak untuk berobat di luar fasilitas kesehatan terdaftar gitu kan ya? Apalagi emergensi ya. Itu boleh dimanapun berada boleh ya. Jadi rekan-rekan jangan takut nih, jangan khawatir semua. Kalau memang sudah dirasa dibutuhkan, silahkan datang ke fasilitas kesehatan, pasti insya Allah akan dilayani. Begitu ya Kak ya? Oke, kita lanjut nih Kak, mungkin sebelum menjawab pertanyaan lagi, kita kembali ke topik awal tadi terkait dengan BPJS 1 nih. Selain dengan memberikan informasi nih seputar layanan program JKM, menindaklanjuti atau menangani pengaduan peserta, dan juga tentunya melakukan koordinasi rutin ya Kak dengan petugas rumah sakit ya Kak. Jadi memang kehadiran BPJS 1 untuk menjamin nih atau memastikan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien ataupun peserta program JKN itu sesuai ya kan? Sesuai. Jadi teman-teman rekan-rekan tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Jika memang perlu nanti untuk misalnya melaporkan ataupun ada keluhan ataupun ingin menanyakan informasi, boleh nanti untuk menghubungi petugas BPJS 1. Di mana sih kita bisa temui nomor ataupun yang bisa dihubungi untuk petugas BPJS 1 itu? Iya, di setiap rumah sakit ya ataupun mitra BPJS Kesehatan itu ada nanti di beberapa titik rumah sakit akan ada banner gitu kan? Banner, ada poster. Iya, poster. Nama petugas, nomor handphone yang bisa dihubungi gitu ya. Nah itu nanti ada 2 foto. Yang pertama nanti teman-teman yang dari fasilitas kesehatan, petugas PIPP, yang satunya lagi BPJS 1. Oke. Jadi memang selain rekan-rekan bisa juga untuk menghubungi terkait dengan adanya keluhan ataupun perlu adanya pengaduan, petugas BPJS 1 juga biasanya sering melakukan kunjungan ya Kak kepada pasien gitu kan, untuk menyapa pasien secara langsung, menanyakan gitu terkait dengan pelayanan yang sudah diterima baik rawat jalan maupun rawat inap ya Kak ya. Iya. Jadi mungkin siapa nih di rekan-rekan yang sudah bergabung nih di sore yang berbahagia ini nih, mungkin boleh untuk di-sharing pengalamannya ya Kak, berjumpa dengan petugas BPJS 1. Benar. Begitu. Mungkin saya menarik nih dengan satu pertanyaan. Oke, silakan Kak. Saya dari siapa ya nih? Hendrik ya, Bapak Hendrik ya. Di sini saya mau tanya Bu, kenapa surat rujukan BPJS selalu diperpanjang per 3 bulan? Karena dalam perobatan ke Medan. Nah, kita di sini sebagai penjamin, mitra kita itu sebagai pemberi pelayanan gitu ya. Jadi kita punya gimana ya Pak ya, aturan, punya pedoman gitu ya. Tapi di sini sudah menyangkut kepada kebutuhan si peserta dalam indikasi medis. Jadi kalau di indikasi medisnya itu kenapa sih per 3 bulan dia dinonaktifkan atau harus diperpanjang gitu ya. Sebenarnya bukan untuk diperpanjang hanya untuk formalitas, bukan. Tetapi diperpanjang itu akan dikembalikan dulu ke tingkat pertama. Mungkin kan dengan kestabilan ya, dengan kestabilan si pasien sudah ditindaklanjuti di FKRTL ataupun rumah sakit itu selama 3 bulan, itu kan sudah stabil.
sudah stabil, dikembalikan dulu nih ke klinik gitu ya. Dikembalikan apakah dengan berobat rutin dulu, dengan mengubah pola hidup dulu, dengan istilahnya menjaga kesehatan gitu ya. Nah, nanti jika memang harus ke tingkat lanjut lagi, itu akan dirujuk kembali oleh si dokter. Bukan berarti itu memperpanjang ya, bukan memperpanjang. Jadi yang selama ini mungkin membudaya ya, 90 hari rujukan. Nanti kalau kunjungan pertama nanti diarahkan kembali ya Bapak Ibu untuk memperpanjang, sebenarnya bukan itu istilahnya, mengembalikan kembali dari lanjutan ke tingkat pertama dulu, karena kestabilannya mungkin sudah ini ya, sudah ada perubahan gitu ya, sudah semakin sehat gitu. Jadi kita tidak tergantung kepada obat-obat yang diterapikan oleh dokter. Nah, itu juga sesuai dengan instruksi dokter. Kalau memang di rumah sakit itu harus masih dalam penanganan tindak lanjutan, itu akan dibuatkan rujuk balik oleh dokter itu sendiri. Jadi dibuatkan rujuk balik untuk pedoman di klinik ataupun puskesmas, dokter yang berada di tingkat pertama untuk panduan bahwa memang masih membutuhkan konsul dengan spesialis gitu. Jadi kita mengubah mindset ya yang mungkin udah bertahun-tahun hanya sebagai formalitas penjaminan. Jadi memperpanjang itu sebenarnya enggak sih, lebih ke terapinya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Ira atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Siapa tadi, Bang Henry ya? Bang Henry sudah bertanya. Oke, kita lanjut nih. Kita baca satu-satu. Mohon maaf mungkin ya ada pertanyaannya terlewat atau bagaimana nih, kami mohon maaf. Silahkan untuk ditanyakan, diketikkan kembali. Ini ada pertanyaan juga nih yang agak menarik nih Kak. Pertanyaannya dari Banzai Printing BSU, kapan cair lagi Bu? Mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk BSU itu bukan program dari BPJS Kesehatan, namun program dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, silahkan untuk dikunjungi memang penyelenggaraan secara langsung. Oke, lagi mungkin Kak pertanyaannya. Ini ada ya, saya Gojek di Sigli gitu ya Bapak. Taksi driver ya. Saya ngojek di Sigli, gimana cara daftar BPJS gratis? Itu sama Pak, dimanapun BPJS itu aturannya itu sama gitu ya. Jadi kalau secara ini Bapak boleh daftar melalui Pandawa, itu nanti kan biasa dari desa juga ada pengajuan untuk warganya yang memang belum terdaftar ataupun mungkin yang selama ini mendapatkan bantuan langsung dari pusat ya, akan didaftarkan di segmen APBN gitu ya. Nah, kalau kita di Aceh masih ada JKA gitu ya, itu juga ada prosedurnya. Bapak boleh berkunjung ke kanal-kanal yang ada di Kota Sigli. Ya, sama kok Pak dengan kita di sini juga. Ya, ada nanti kunjungan langsung ke desa, ada nanti via Pandawa, ada juga nanti online ya, BPJS online yang ada di Kota Sigli. Itu aja sih Pak. Jadi silahkan ya dimanfaatkan bagi rekan-rekan terkait mungkin kebutuhan akan layanan administrasi. Jika masih bisa ditangani melalui kadang-kadang layanan non tatap muka, bisa untuk dimanfaatkan. Ada aplikasi mobile JKN, ada layanan WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165 dan juga di call center 165 yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu harus ribet untuk harus ke kantor dulu ya Kak. Harus misalnya capek, panas mungkin ataupun banyak kerjaan, harus nunggu nanti lain sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan kanan-kanan layanan tetap muka yang sudah disediakan. Gitu ya Kak ya. Kita lanjut nih. Ini ya terkait dengan pertanyaan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Memang kami berbeda ya Bapak Ibu. Jadi memang kami dari BPJS Kesehatan. Jadi memang mungkin terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan akan dijawab, mungkin lebih baiknya ditanyakan kepada yang memang terkait gitu ya, agar tidak salah. Begitu ya Bu. Ini pertanyaan Bu, kalau kita ada dari Bang Bapak atau Ibu Daman nih Bu, kalau kita naikin kelas BPJS bisa? Berarti mungkin itu gimana Kak untuk menaikkan? Mungkin terdaftarnya awalnya di Mandiri kelas 2 ya, mau beralih ke kelas 1 ya boleh. Cuman ada estimasinya. Dan itu iurannya kan berbeda Bu ya, berbeda. Nanti boleh
Ibu terdaftarnya misalnya di Mandiri kelas 2, mau beralih ke Mandiri kelas 1. Nah, itu ada estimasi waktunya, Bu. Bukan berarti jika mau ada perawatan misalnya ya, ada tindakan-tindakan yang direncanakan gitu ya, baru kita pindah kelas. Nanti udah selesai pelayanan ataupun tindakan, kita pindah lagi nih. Itu yang ini, makanya ada estimasi waktunya. Oke, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan Kak dari Bang Vindi. Bisa nggak kita daftar anak saja untuk BPJS Mandiri 1 orang, tapi orang tuanya enggak, anak sering sakit. Berarti ini perbedaan segmen. Itu kayak mana Kak? Kalau itu kita punya aturannya itu semua satu keluarga itu ya, itu sama-sama dengan kelas yang sama, segmen yang sama, kecuali yang seperti di luar tanggungan tadi. Kalau di luar tanggungan pun yang masih ditanggung oleh keluarga itu harus ke segmen yang sama juga. Ya, tidak ada perbedaan segmen satu keluarga, karena didaftarkan itu memang satu keluarga. Ya, jadi nggak bisa Pak anaknya dulu karena dia pemanfaatannya mungkin ya sedang sakit atau apa gitu ya. Yang lain enggak, karena kita ini mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi siapa tahu nanti gitu kan membutuhkan JKN gitu. Jadi memang harus didaftarkan. Apalagi Mandiri, dia punya estimasi 15 hari baru aktif gitu ya dari pembayaran gitu ya. Jadi kan nggak mungkin sakitnya besok, kita harus menunggu aktif dulu baru kita bisa ditangani gitu ya. Nah, maka dari itu semua yang ada di kartu keluarga kita daftarkan. Jadi jika Bapak memang mampu untuk mengikuti Mandiri, berarti harus semuanya ya kan, untuk mendaftar berarti harus didaftarkan semuanya langsung jika memang Bapak merasa mampu untuk menjadi peserta Mandiri di BPJS Kesehatan. Begitu ya Pak? Oke, kita lanjut. Pertanyaan ini ada dari Bang Areta Fabiola Official. JKN Mobile nggak bisa dibuka ya Kak? Oh, sampai sekarang kami belum ada info terkait dengan apakah ada maintenance atau ada perbaikan, tapi sampai saat ini harusnya masih bisa ya Bapak Ibu, mungkin boleh dicoba atau mungkin bisa dicek jaringannya atau lain sebagainya, dicek kembali apakah ada permasalahan. Tapi memang sampai saat ini belum ada informasi terkait apakah ada perbaikan ataupun maintenance dari aplikasi Mobile JKN. Begitu ya Kak Areta, terima kasih sudah mendownload aplikasi Mobile JKN. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Bakhtiar STMT. Kenapa BPJS dibatasi durasi waktu berobatnya dan obat dibatasi? Gimana nih Kak? Ini mungkin terkait dengan rawat inap dan lain sebagainya. Ini mungkin rawat jalan sih, karena kan kita berbicara kapasitas ya Pak ya. Jadi BPJS JKN ini bukan saja sebagai penyelenggara ya yang nggak mau tahu apa yang diberikan oleh mitra gitu ya. Tapi kita sangat konsen kepada mutu layanan yang diberikan untuk peserta JKN. Jadi di situ hitungannya itu Pak, dalam mutu itu paling sedikit 6 menit itu dari dia masuk ke poli ya Pak ya, tatap muka dengan dokter sampai dia pulang membawa obat. Kan nggak harus semua penyakit nih terapinya obat. Nah, intinya dia konsul dan menerima hak dia itu selama 6 menit minimal gitu. Jadi praktek yang ada di poli di rumah sakit itu atau di fasilitas kesehatan itu ada jam-jamnya gitu Pak. Jadi yang diusulkan ke kitanya itu misalnya 2 jam gitu ya. Jadi 6 menit itu Pak, kalau dalam 1 jam 60 menit ya, 60 menit kalau kita bagikan 6 menit berarti kan yang dilayani itu 10 orang gitu kan. Jadi 10 orang itu minimal sudah ada di situ terapi, konsultasi, sudah semua di situ gitu ya. Jadi 6 menit itu minimal Pak, agar terjagalah mutu layanan. Bapak juga sebagai penerima manfaat juga sangat istilahnya enggak hanya copy paste resep gitu ya. Nggak hanya copy paste resep yang minggu lalu di copy lagi, sedangkan kita kan butuh untuk pemeriksaan lanjutan gitu. Nah, itu dia Pak, tidak ada pembatasan ya Pak ya. Cuman ada di situ untuk monitoring mutu layanan. Nah, jadi kalau memang 2 jam berarti kapasitasnya harusnya itu 20 gitu. Nah, saya rasa Bapak juga akan merasa kecewa karena
harusnya 20 kok dilayani sampai 40 gitu ya. Jadi hak Bapak itu yang 6 menit dipotong menjadi 3 menit gitu. Jadi kan pengobatannya nggak maksimal, Pak. Ya, itu sih, Pak. Memang banyak nih isu-isu yang berkembang memang terkait dengan bahwa misalnya terkait dengan rawat inap, ada pembatasan hari. Iya, pembatasan hari juga nggak ada sih. Karena kita memang menjamin sampai pasien itu sembuh ya kan. Iya. Jadi asal sesuai dengan indikasi medis itu peserta akan tetap dilayani, pasien akan tetap dilayani hingga sembuh. Karena BPJS Kesehatan juga menjamin terkait dengan misalnya terkait dengan penyakit-penyakit katastrofik yang istilahnya penyembuhannya tidak, istilahnya jangka waktunya tidak bisa ditentukan, ya kan? Seperti cuci darah, hemodialisa, itu kan bisa bertahun-tahun ya kan, dan memang dan biayanya memang cukup tinggi ya, dan tetap di cover gitu. Tetap di cover. Jadi tidak ada pembatasan, tidak ada aturan dari BPJS Kesehatan dirawatnya maksimal 3 hari, itu nggak ada. Yang ada memberikan pelayanan kesehatan ya sampai sembuh gitu. Itu dia. Oke. Ini terkait dengan Bang Wan Choi ya, terkait dengan bertanya tadi. Maaf Bang ya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan terlewat. Bertanya kalau orang Rohingya boleh daftar BPJS enggak Bang? Ini sudah dijawab juga oleh terkait bahwa peserta JKN ada seluruh WNI ya kan, dan WNA yang sudah tinggal dan bekerja minimal 6 bulan. Sudah dijawab ya Bang ya. Mohon maaf nih Bang, karena ada beberapa pertanyaan yang terlewat tidak terbaca. Oke, kita lanjut. Ada lagi Kak mungkin yang ingin jawab, silahkan. Mungkin ini ya dari Juang Jaya Solution ya. Kenapa Paskes tingkat pertama membatasi rujukan khususnya untuk kacamata ya, bisa menunggu 1 tahun gitu ya. Jadi kalau untuk kacamata kita itu kan mengcover 2 tahun sekali untuk ininya pemberian kacamata, tapi sesuai dengan indikasi medis. Nah, kalau rujukan itu memang sudah haknya dokter yang ada di klinik ataupun puskesmas. Kita tidak bisa mengintervensi ya, karena dirujuk atau tidaknya itu tergantung indikasi medisnya. Kalau memang sudah harus, ya berarti kalau dari rumah sakit memang sudah harus, ya berarti akan dikeluarkan resep untuk pengambilan kacamatanya gitu. Nah, karena pengambilan kacamata bukan di klinik ya Bapak Ibu ya, di klinik itu hanya merujuk untuk spesialistiknya, untuk pengobatan lanjutan di rumah sakit, nah nanti ditangani oleh spesialis mata. Nah kalau memang terapinya itu harus menggunakan kacamata, akan dikeluarkan resep untuk pengambilan kacamata. Jadi bukan berarti ada penahanan di FKTP kan? Dibilang ada kuota, enggak, kita enggak ada kuota, cuman kita lebih ke mutu tadi. Nggak semua penyakit itu harus ke spesialis gitu ya. Jadi itu penekanan rujukannya di situ sih, bukan berarti menekan bahwa tidak bisa dikeluarkan rujukan walaupun itu sudah ranahnya spesialis. Enggak, kita nggak ada kok. Kita sesuai alur gitu ya. Makanya juga ada juga yang beberapa yang bertanya, kenapa sih kalau harus ke misalnya harus berobat ke FKTP dulu baru ke misalnya ada rujukan berjenjang gitu, kenapa? Karena memang sebenarnya jika kita pikirkan, jika memang ada penyakit-penyakit yang bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya lebih bagusnya memang ditindak lanjut ataupun ditindak di situ langsung ya Kak ya. Karena kenapa? Untuk penyakit-penyakit yang memang membutuhkan untuk lebih ke spesialistik, baru untuk mengakses layanan di fasilitas tingkat rujukan. Jadi tidak bisa dibayangkan nih Kak ya, misalnya jika semua itu mengakses pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan di spesialis semua orang. Jadi ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan tapi harus nanti antri ataupun tertahan gara-gara sedang melayani pasien yang memang dengan penyakit yang harusnya bisa ditangani di FKTP Kak ya. Gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, bukan jadi untuk meminimalisir agar semua bisa dilayani. Yang masih istilahnya penyakitnya masih di tingkat bisa dilayani di FKTP, silahkan untuk berkunjung ke FKTP, akan dilayani di sana. Namun jika memang nanti kondisi gawat darurat dan membutuhkan pelayanan spesialistik, baru akan dirujuk oleh dokter di FKTP. Jadi memang agar bisa dilaksanakan secara baik ya kan, saya dokternya juga bisa merawat ataupun menindak pasiennya dengan aman dan juga tepat sasaran gitu. Benar. Nah, jangan sampai ada yang cuma misalnya penyakit batuk harus datang ke
langsung ke ini kayak, kecuali memang batuk dengan kondisi yang sudah lebih jadi parah. Nggak perlu ke spesialistik kalau memang bisa ditangani di klinik Pratama oleh dokter yang ada di fasilitas tingkat pertama, ya. Oke, kita lanjut nih. Dari Kak Takia juga bertanya, apakah sekarang BPJS tidak ada kartunya? Bukan tidak ada ya Kak, sekarang BPJS Kesehatan itu sudah bertransformasi ke era digital, di mana kartunya tidak dicetak secara fisik, namun sudah bisa di-download via aplikasi mobile JKN. Jadi bagi kakak yang misalnya belum memiliki, boleh untuk di-download aplikasi mobile JKN-nya, dibuka di Play Store ataupun di App Store. Aplikasinya gratis kok, bisa di-download dan bisa juga langsung untuk di-login, agar bisa nanti di sana ada menu kartu digital yang bisa dimanfaatkan. Ya. Oke ya Kak, saya mau nyapa Ibu Rasyad ya di sini ya. Ya, selamat siang Ibu Rasyad, menjelang sore ya Bu ya. Ya sering itu kalau lagi di rumah sakit pasti ada selalu disamperin. Terima kasih testimoni Bu. langsung ya. Kak, ya. Iya, sehat selalu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga ya Bapak Ibu, jadi kami tidak respon lagi. Di sini apa saja? Mau tanya, BPJS itu motong 2 kali, digaji motong, TPP juga motong, maksudnya apa nih? Lanjut aja dulu. Oke, kita lanjut juga ya. Ini ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan apakah ada loker nih untuk karyawan ataupun untuk laki-laki di situ. Nah, untuk terkait dengan rekrutmen, silahkan nih bagi teman-teman rekan-rekan untuk di follow akun Instagram BPJS Kesehatan RI yang sudah ada centang birunya, karena nanti terkait dengan info lowongan biasanya akan di-share di sana nanti terkait dengan rekrutmen, apakah ada rekrutmen atau tidak. Jadi memang sampai saat ini, sampai sekarang itu BPJS Kesehatan tidak lagi menerima berkas fisik ya Kak. Jadi jangan sampai ada nanti peserta ataupun teman-teman nih yang ingin bergabung menjadi duta BPJS Kesehatan membawa berkas fisik ke kantor ya Kak. Jadi silahkan dipantengin terus Instagram BPJS Kesehatan RI, dan mungkin jangan lupa juga untuk di follow akun Instagram BPJS Kesehatan Kantor Cabang Usmawe. Insya Allah nanti ketika ada info loker akan kita share, akan kita sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi terima kasih ya Kak sudah berminat nih untuk mau join menjadi duta BPJS Kesehatan. Ada pertanyaan juga nih dari Kak Plus 62. Kenapa petugas BPJS 1 tidak standby 1 kali 24 jam di IGD? Biar dokter, perawat, dan bidan nggak sibuk jelasin aturan BPJS. Ini saya jawab ya. Ya, silakan Kak. Ya, ini banyak sih pertanyaan ini yang dilontarkan dari teman-teman nakes mungkin ya, di beberapa fasilitas kesehatan. Nah, di sini kita mau jelaskan sedikit. BPJS 1 itu siap membantu ya, siap hadir gitu ya, siap hadir. Apakah ada wujudnya di rumah sakit atau mungkin via call ya, kita masih ini. Nah, kalau terkait dengan menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh pasien ataupun peserta JKN yang berkunjung ke fasilitas kesehatan, itu masih di ranahnya teman-teman di fasilitas kesehatan yang bertugas sebagai PIPP. PIPP ya teman-teman ya. Jadi regulasi ataupun ketentuan itu ada di PMK gitu kan. Jadi kita menjalankan sesuai dengan aturan, bukan saja itu ranahnya BPJS Kesehatan, tapi teman-teman juga harus memahami apa JKN itu hadir untuk peserta itu seperti apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi sama-sama, karena saya percaya semua yang dilontarkan pertanyaan oleh peserta JKN itu pasti itu aja. Itu aja tentang kartu tidak aktif, terus tentang rujukan gitu ya. Nah, itu akan sama-sama bisa dibantu juga oleh teman-teman nakes di fasilitas kesehatan untuk dijawab gitu ya. Terus BPJS 1 juga nggak meninggalkan kok teman-teman nakes yang ada di sana. Kita walaupun nggak standby di sana, tapi kita tetap on call via Telegram mungkin ya. Kita bisa kolaborasi. Komunikasinya tetap intens untuk memenuhi kebutuhan peserta JKN. Itu aja sih teman-teman ya.
Oke, jadi begitu ya. Dan juga tadi memang di awal sempat disinggung Kak ya, selain petugas BPJS 1 kita juga ada petugas PIPP ya Kak ya. Ada petugas PIPP di Malah rumah kita sakit. punya ini di sarana untuk mereka menginput Oke. menginput informasi, permintaan informasi atau keluhan yang ada. Ya. Jadi di situ nanti setelah diinput itu akan kita bahas. Oke. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang sudah kita bahas itu bisa untuk panduan teman-teman nanti Oke. kalau seandainya muncul kembali gitu ya. Karena kan beda orang ya, beda yang hadir lagi gitu ya. Tapi jawaban kita tetap sama karena sesuai dengan ketentuan. Oke. Oke, begitu ya. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Terkait ini ada pertanyaan beberapa kali ditanyakan terkait dengan kalau P3K paruh waktu ada jaminan kesehatannya enggak? Untuk pekerja ini P3K harusnya memang ada Kak ya? Kalau dia gini, kalau memang dia sebagai penerima upah ya? Itu iya 2% dari ini berarti P3K kan pemerintahan ya. 2% dari si pekerjanya, 3% dari pemberi kerja. Tapi pendaftarannya itu secara kolektif dari satuan kerja masing-masing. Iya, jadi tidak harus datang langsung ke kantor ya untuk mendaftar. Mereka kolektif. Begitu ya Kak ya? Oke, ini ada juga pertanyaan mohon info rumah sakit PIM. Info terkait apa nih Kak? Mungkin boleh. Iya. Terkait info apa nih? Pasti info yang ditanyakan saat ini untuk layanan ya menerima. Untuk saat ini PIM belum kita lakukan kredensialing kerjasama ya dikarenakan bencana banjir kemarin. Jadi belum pemulihannya masih dalam tahap pemulihan. Nanti kalau memang sudah pengajuan kredensialing kita akan kreden dan nanti insya Allah mohon doa teman-teman juga bisa bekerja sama kembali di tahun ini. Oke, begitu ya. Bang Al-Fakir, terima kasih. Oke, kita lanjut. Dari Kak Ida Zuraida ini juga bertanya nih Kak, boleh nggak surat rujukan untuk keluar daerah? Ini maksudnya ngambil rujukan ke rumah sakit tertentu, kemudian mau ke rumah sakit lain, begitu? Ya, intinya rujukan itu tidak boleh dengan permintaan sendiri ya, karena ranah yang merujuk itu tetap di dokter. Kalau di klinik berarti dokter umum yang ada di klinik, kalau dirujuk ke rumah sakit dan rumah sakit itu merujuk ke tingkatan lebih tinggi, itu ada spesialis. Jadi nanti ada pilihan apakah dirujuk dikarenakan sarpras yang terbatas di sini atau SDM lanjutannya tidak ada di sini. Itu dengan dasar-dasar itulah. Intinya dengan dasar indikasi medis bukan dengan dasar permintaan sendiri. Oke, terima kasih Kak. Ini mungkin ada juga nih yang dari Bapak atau Ibu nih, ada Lionman. Oh Bapak nih lah ya, atau Abang. Salam sehat untuk sukses untuk petugas BPJS. Terima kasih Bang. Sudah. Terima kasih doanya. Ya, kita lanjutkan nih Kak. Di sini ada. Silakan Kak, mungkin ada yang. Mungkin mempertanyakan rumah sakit Kasih Ibu ya. Iya. Rumah sakit Kasih Ibu dari Ain Walgon ya. Rumah sakit Kasih Ibu Luxmawi tidak bisa pakai BPJS lagi ya. Ya, maaf Ibu. Untuk sementara waktu, untuk saat ini ya, bukan sementara waktu. Untuk saat ini memang kita tidak bekerja sama dengan BPJS, dengan Rumah Sakit Kasih Ibu. Iya. Pertanggal 1 Januari kemarin. Jadi bagi rekan-rekan ya ataupun peserta JKN yang berobat bisa ke rumah sakit lain terdekat gitu yang sekarang Kota Luxmawi. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Dari Bang Muhammad Ryan ini bertanya, BPJS Mandiri ke pemerintah ini berarti dari Mandiri kita jelaskan ya. Dari Mandiri ke PBI. Ke PBI ya. Hai Ibu Irani juga ada yang menyapa nih Kak. Dari Kak Hai juga Ibu Arina Tazriani ya. Salam sehat Ibu. Oke, ini ada juga dia nanya nih, Bu, cara klinik Pratama bekerja sama dengan BPJS gimana? Caranya ya ajukan permohonan, nanti akan kita seleksi dengan penyesuaian dengan kebutuhan ya. Kalau memang masih membutuhkan fasilitas kesehatan kita, nanti akan diseleksi. Silakan untuk mengajukan permohonan. Ya, bersurat ya. Intinya harus sudah beroperasional dan memiliki izin ya Bu ya. Ya, begitu ya Bu. Oke, kita lanjut. BPJS saya Aceh Utara, apakah boleh dipakai di Kabupaten Biren? Nah, ini sudah kami jawab juga tadi. Iya, kalau emergensi silakan. Ya kan? Silakan. Kalau emergensi ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ini silakan untuk melakukan
pengobatan lah gitu ya, mengakses layanan di klinik yang terdaftar Bapak. Oke. Begitu ya, kita lanjut nih. Pak, skincare ditanggung nggak sama BPJS? Menarik ya Kak pertanyaannya ya. Ya berharap gitu ya. Ya nanti kasihan saudara-saudara kita yang membutuhkan secara medis, kita nggak bisa mengcover. Harus terbagi gitu ya. Karena untuk kecantikan belum bisa kita cover sih belum sampai saat ini. Yang ini ke arah kecantikan ya. Tapi untuk seperti yang lain, misalnya kayak kacamata gitu, kalau indikasi medis, alat-alat kesehatan beberapa itu pasti ditanggung sesuai dengan indikasi medisnya. Betul. Oke, mungkin ya kedepannya akan ditanggung ya. Iya. Oke. Ada lagi nih Kak, mungkin yang mau direspon. Sini jaminan kelas 1 ya dari Gelante. Menarik ya, bagus sekali namanya ya. Gelante. Di sini jaminan kelas 1 bisa dititip di kelas 3. Apakah kelas 3 bisa dititip di kelas 1? Bisa. Kalau memang emergensi dan membutuhkan rawatan lanjutan, waktu berkunjung ke rumah sakit ternyata penuh. Kelas haknya itu penuh. Nah, kalau haknya itu penuh, dia dilihat kelas yang lebih tinggi di atasnya dulu. Nah, kalau kelas 1 berarti kan yang lebih tinggi itu 1 tingkat ya. Apakah penuh, apakah masih bisa. Nah, kalau memang enggak, nanti dilihat lagi kelas 1 tingkat di bawah. Kalau memang masih ada, dititip selama 3 hari. 3 hari, setiap harinya dicek apakah ada kelas yang sesuai hak, akan dipindahkan kembali gitu. Nah, selama lewat dari 3 hari, nanti baru kalau memang masih lanjutan kembali, memilih antara membayar selisih dari haknya ataupun dirujuk ke rumah sakit yang ada kamar sesuai dengan haknya. Kalau kelas 3 gitu juga. Kelas 3 nggak mungkin turun lagi ya Bapak Ibu ya, karena nggak ada lagi di bawah kelas 3 gitu ya. Jadi dia berhak naik ke kelas 1 atau kelas 2, tetapi dengan syarat yang seperti tadi. Dititip untuk sementara gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN, ini nggak terasa kita sudah di penghujung waktu Kak ya. Iya benar. Kita sudah hampir 1 jam menemani Bapak Ibu menjawab terkait pertanyaan dan juga menjelaskan terkait dengan program-program JKN, dan mohon maaf nih bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlewat, tidak sempat kami baca, dan ataupun mungkin pertanyaan berulang yang sebelumnya sudah kami jawab. Kami juga infokan, jangan lupa nih untuk terus jangan lupa di follow akun Instagram BPJS Kesehatan Cabang Losmawi agar kegiatan seperti ini akan rutin kita adakan, jadi bisa untuk selalu join terkait dengan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Nah, di akhir kesempatan nih Kak, mungkin closing statement dari Kak Ira nih terkait dengan kegiatan ataupun tentang BPJS 1 ini kepada peserta program JKN. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Ji. Ini ya, saya sebagai BPJS 1 ya, banyak masih mendapati gitu ya, saudara-saudara kita yang mau mengakses layanan itu terhambat dikarenakan kartu tidak aktif gitu ya. Nah, yang kami berharap gitu ya, karena sudah bertransformasi ke digital gitu. Kalau memang yang lansia memang mungkin Android enggak gitu ya, tapi kan punya anak gitu ya, karena kita lihat sosial media kita sekarang apalagi Facebook ya gencar-gencar nih, malah hampir semua nih menggunakan gitu kan. Cobalah untuk mendownload Mobe JKN, karena pemanfaatan Mobe JKN itu sangat-sangat bermanfaat, apalagi untuk keluarga kita yang rutin berobat ke rumah sakit gitu ya, yang sudah penyakit kronis gitu, yang butuh kunjungan lanjutan gitu ya. Manfaatnya itu sangat-sangat, apalagi untuk saat ini banyak kartu yang dinonaktifkan. Nah, jangan menunggu sakit baru kita mengecek. Nah, kalau yang nggak punya Mobe JKN gimana nih gitu kan? Boleh berkunjung ke bidan desa ataupun fasilitas kesehatan yang ada di sekitaran domisili kita masing-masing, apakah klinik ataupun puskesmas, untuk meminta dicekkan. Jadi sebelum kita berkunjung ke rumah sakit untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan, kita cekkan dulu kepesertaan kita aktif atau tidak gitu ya. Jangan nanti ada iur yang dikeluarkan seharusnya itu sudah di cover.
Jadi tidak ada bentrok antara si pasien dengan teman-teman nakes. Kita juga mengapresiasi untuk teman-teman nakes kita yang luar biasa ya. Terima kasih sudah berkontribusi sekali dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan juga ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berjuang menjelaskan, menghadapi gitu ya. Tapi kami sebagai BPJS 1 tidak menutup diri ya. Siapapun teman-teman dari nakes ingin berdiskusi ataupun ya silakan dengan nomor-nomor yang sudah ada di beberapa titik yang ada di rumah sakit ya. Jangan merasa sendiri. Ya, peran kami BPJS 1 itu selalu hadir kok. Ya, walaupun fisiknya nggak di sana gitu ya. Ya itu aja sih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ji untuk kesempatannya untuk sama-sama sharing ya. Walaupun mohon maaf mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita ini ya, ada yang terlewat ini ya. Boleh nanti lanjut di sesi berikutnya aja. Jadi jangan lupa nih di akhir pengunjung kami ucapkan juga terima kasih pada Kak Ira yang sudah meluangkan waktu untuk men-sharing seputar terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Bagi rekan-rekan Salam JKN kami juga infokan untuk jangan lupa untuk terus dan jangan lupa untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan non tatap muka untuk ada aplikasi mobile JKN, ada call center 165 dan juga ada WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Akhir kata kami pamit undur diri ya Kak di sore yang berbahagia ini. Sampai jumpa di kegiatan BPJS On Air selanjutnya dengan saya Muhammad Barazi dan Kak Nadira. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung.